Kamu mendapatkan lebih dari 10 binatang suci dalam permainan. Menguasai peringkat pertama di seluruh server. Ketika kehidupan terbalik dimulai. Di langit seluruh dunia, muncul bayangan ilusi tak terhitung dari binatang suci yang sedang tertawa. Negaramu berada di peringkat ketiga papan peringkat kekuatan. Api yang menyala membakar langit dan bumi. Kehidupan kecil memiliki peringkat ke-18. Menunggang ular besar yang menelan segalanya. Saat Ragnarok tiba, warisan ajaran pun runtuh. Saat para penyihir dari berbagai negara mencemooh. Tiba-tiba angin dan awan berubah menjadi lembah. Dari timur terdengar suara keras. Di atas naga ilahi berdiri seorang. Menatap dingin para penyihir dari berbagai negara. Saya akan mengatakan satu kalimat terakhir. Di dalam wilayah Daxia, para dewa dilarang masuk. Kamu benar-benar mengubah peliharaanmu menjadi binatang suci. Bagaimana kamu naik level? Ajari aku. Di dalam asrama yang berisik, beberapa pemuda berkumpul di depan meja komputer. Wajah mereka penuh dengan ekspresi iri. Ini adalah permainan terbaru tentang pengembangan peliharaan. Berjudul Perjalanan Evolusi Makhluk Ilahi. Pemain dapat menangkap hewan peliharaan untuk dijinakkan. Dari makhluk biasa berevolusi menjadi makhluk roh. Kemudian dari makhluk roh berevolusi menjadi makhluk ilahi. Kebanyakan orang membesarkan makhluk biasa. Dan makhluk roh. Mengenai makhluk ilahi. Hanya ada 100 orang yang muncul di papan peringkat seluruh server. Oleh karena itu, tingkat kelangkaan makhluk ilahi dapat dibayangkan. Jiang Cheng menoleh dan melihat beberapa orang. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa permainan seperti ini masih membutuhkan keberuntungan. Kalian bisa mencoba mulai dari makhluk biasa. Dengan begitu, peluang untuk menangkapnya akan lebih tinggi. Wang Hao mencibir, mengatakan bahwa dia tidak akan tidur malam ini. Apapun yang terjadi, dia harus meningkatkan hewan peliharaannya menjadi makhluk ilahi. Kehidupan terbalik dimulai. Anda akan menerima semua hewan peliharaan dalam perjalanan evolusi makhluk ilahi. Hitung mundur 60 menit. Permainan akan resmi berhenti beroperasi. Saat itu, layar komputer tiba-tiba memunculkan pengingat permainan. Ini membuat Jiang Cheng menunjukkan ekspresi aneh. Dia sudah bermain game ini selama 2 tahun. Durasi permainan mencapai 7.000 jam. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia ingin menanyakan keadaan kepada orang lain. Namun dia menemukan bahwa pemberitahuan di komputernya sudah hilang. Peliharaannya bernama Naga Lima Cakar. Adalah keberadaan yang paling kuat di antara makhluk aneh dari gunung dan laut. Hingga saat ini, dalam server ini, hanya ada satu naga emas 5 cakar miliknya. Pernah ada orang yang bersedia mengeluarkan 1 juta RMB untuk membeli. Semua itu ditolaknya. Kehidupan berbalik dimulai. Permainan resmi dihentikan. Diiringi dengan halaman yang sekali lagi memunculkan pop-up. Komputer semua orang hampir berada di waktu yang sama. Waktu terhenti di tempat. Kemudian muncul tulisan hitung mundur di layar. Wang Hao memaki dengan sedikit marah karena malu. Dia hampir saja menangkap seekor binatang roh. Komputer sialan ini kenapa tiba-tiba bermasalah? Tidak tahu. Komputer saya juga macet. Sudah bilang jangan beli komputer bekas. Jiang Cheng berdiri dan menepuk Wang Hao sambil tersenyum. Setelah menunggu 10 menit, penjual sudah pergi. Ayo kita makan sesuatu. Mungkin saat kembali, pembaruan sudah selesai. Wang Hao dengan enggan mengenakan pakaiannya. Berbalik dan menuju jalan. Sepertinya malam ini harus begadang semalaman. Baru saja berjalan keluar dari asrama. Langit biru yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Petir berwarna perunggu berkedip di antara awan. Melihatnya membuat orang merasa ketakutan. Wang Hao berseru, apakah ini serangan alien? Dan pada saat itu, setiap orang menerima pesan di ponsel mereka. Permainan kali ini, perjalanan evolusi makhluk ilahi membalikan kehidupan dimulai. Melihat pesan di ponsel, para siswa tertegun di tempat. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Perjalanan evolusi makhluk ilahi adalah sebuah permainan yang sudah didengar. Tapi apa arti membalikan kehidupan? Saat bingung dan tidak mengerti, mahasiswa baru tahun pertama tiba-tiba memanggil makhluk sepanjang 10 meter. Ban Luosheng. Juga membuat semua orang menyadari. Ini bukan lelucon di sini. Saya pergi, permainan menjadi nyata. Saya bahkan bisa memanggil harimau Siberia. Kenapa saya ini ulat bulu? Ini tidak adil. Saya belum pernah bermain permainan. Beberapa teman sekelas melihat orang di sekitar bisa memanggil binatang roh. Binatang biasa langsung cemburu sampai hampir menangis. Jiang Cheng juga merasakan di dalam dirinya. Kehidupan halus yang muncul samar-samar. Kekuatan yang besar berkumpul di seluruh tubuh. Membuat Jiang Cheng merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan mata minusnya pun pulih pada saat ini. Jiang Ge, cepat lihat. Wang Hao berteriak pada Jiang Cheng. Jiang Cheng berbalik untuk melihat. Sisi Wang Hao mengendap-endap seekor binatang roh yang besar. Tubuh raksasa itu memiliki sepasang sayap ungu di sisinya. Saat sayap ungu mengepak, gugusan api ungu muda seperti penyembur api, menggulung dengan sangat cepat. Naga singa batu ungu adalah jenis terbaik di antara para binatang roh.
Api yang disemprotkan dapat membakar segalanya. Bahkan makhluk ilahi tingkat rendah pun melihatnya. Juga akan merasakan sakit kepala. Melihat retail yang tiba-tiba muncul. Wang Hao sangat gembira. Jiang Ge, bukankah kamu memiliki naga 5 cakar? Lepaskan dan lihatlah. Wang Hao memikirkan bahwa Jiang Cheng memiliki makhluk ilahi 5 cakar terbaik di seluruh server. Naga ilahi. Juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk melihatnya. Namun, Jiang Cheng tidak berpikir sejauh itu. Hanya ada satu naga ilahi bercakar 5. Selain itu dalam permainan, Jiang Cheng mengandalkan makhluk ilahinya. Telah menyinggung banyak pemain. Jika dipanggil, takutnya akan memicu pertempuran berdarah. Melihat binatang roh yang terus-menerus terbang keluar di langit, Jiang Cheng mengerti di dalam hatinya. Sekarang dunia sudah akan benar-benar berubah. Munculnya makhluk dewa. Di seluruh dunia muncul banyak kerusuhan. Bahkan ada orang yang mengandalkan binatang roh mereka sendiri. Mulai membunuh dan membakar. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Makhluk spiritual yang sangat keren. Kenapa saya tidak menangkap makhluk spiritual dulu? Makhluk spiritual begitu kuat. Jika itu adalah makhluk dewa, bukankah itu bisa menghancurkan dunia ini? Makhluk dewa tidak mudah didapatkan. Menurut statistik, hanya ada kurang dari 100 orang yang memiliki makhluk dewa di seluruh server. Di antara mereka, yang pertama bahkan memiliki makhluk dewa terbaik. Naga emas 5 cakar. Naga api dan Phoenix. Di suatu tempat di negara besar dari timur. Di dalam markas rahasia. Seorang lelaki tua berambut putih di sofa. Sedang menerima panggilan telepon. Jadi begitu. Akan segera ditangani. Telepon terputus. Pria tua berambut putih mengangkat kepala dan memindai sekeliling Chen Sheng. Bertanya tentang perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak negara besar muncul. Penyihir pemanggil yang memiliki retail. Siapa di antara kalian yang juga bisa memanggil? 3 pemuda melangkah keluar dari kerumunan. Mereka memberi hormat kepada orang tua dengan wajah serius. Menteri Lining tidak bertanya. Kalian bertiga dapat memanggil monster tingkat apa? Monster roh tingkat rendah. Monster biasa tingkat tinggi. Binatang suci tingkat setengah dewa. Setelah suara itu jatuh, tatapan orang-orang serentak beralih. Tatapan berhenti pada wanita yang mengaku bisa memanggil. Monster dewa setengah bagian. Menteri bertanya dengan ekspresi aneh. Apa saja kemampuan monster yang kita panggil? Coba jelaskan secara spesifik. Wanita itu mengungkapkan semua yang dia tahu. Dia mengatakannya seperti itu. Di antara mereka, hanya ada 100 orang di dunia yang memiliki monster dewa terkuat. Dan di antara 100 orang terdapat beberapa binatang dewa. Hanya 5 orang. Setiap monster dewa memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Kualitas dan tingkat mereka berbeda. Kemampuan yang sesuai juga berbeda. Bahkan harus dibandingkan. Dengan tangan kosong, menghancurkan sebuah negara adalah hal yang lebih dari mampu. Bahkan menghancurkan planet juga bukan hal yang sulit. Setelah mendengar itu, orang-orang kembali memiliki pemahaman baru tentang permainan ini. Di seluruh dunia, ada ratusan makhluk ilahi. Jika mereka semua bertindak, takutnya bahkan bumi pun akan menjadi arena ujian mereka. Menteri Li, kita perlu segera melakukan penyesuaian. Jika tidak, dalam waktu 3 hari, dunia benar-benar akan hancur. Baru saja menerima berita darurat. Banyak narapidana di penjara. Juga mendapatkan kemampuan untuk memanggil. Dalam sekejap, pihak kita mengalami kerugian besar. Menteri Li langsung berdiri setelah mendengar itu. Bukan hanya siswa yang terbangun. Kemampuan ini juga dimiliki oleh para narapidana. Segera dia mengumumkan untuk mendengarkan perintah saya. Segera kumpulkan semua pemanggil di kamp militer. Mereka berkumpul bersama. Dan memberitahu para pejabat tinggi dan wali kota di setiap kota. Meminta mereka untuk menjaga situasi tetap stabil. Mendaftarkan semua pemanggil. Jangan sampai melewatkan satu orang pun. Era pemanggilan baru telah tiba. Di dalam stadion yang luas di Universitas Guangming, ribuan binatang roh berbaring di samping tuan mereka. Setiap siswa yang dapat mengubah menjadi retail. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Sangat tidak adil. Kenapa permainan ini bisa mengubah hidup? Memang tidak adil. Saya telah bermain Plants vs. Zombies selama lebih dari 10 tahun. Kenapa saya tidak bisa memiliki kemampuan untuk memanggil tanaman? Melihat teman-teman sekelas yang dulu, semua memiliki retail yang sangat mengesankan. Oleh karena itu, para miliarder yang menghamburkan uang, belum sempat bermain permainan ini. Penuh penyesalan di dalam hati. Ternyata ada orang yang memiliki makhluk ilahi pada saat ini. Terjadi keributan di antara kerumunan. Semua orang secara bersamaan mengalihkan pandangan. Berhenti di posisi yang jauh. Makhluk ilahi dan keberadaannya yang menakutkan. Baik di dunia nyata maupun dalam permainan. Adalah keberadaan yang tidak tergoyahkan. Permainan ini tidak memiliki sistem isi ulang. Oleh karena itu, para miliarder yang menghamburkan uang seperti tanah, hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk evolusi retail. Dalam permainan perjalanan evolusi makhluk ilahi, masing-masing sesuai dengan 4 level besar.
4 tingkatan kecil, binatang biasa, binatang roh, binatang suci semu, dan binatang suci. Setiap level makhluk ilahi sesuai dengan level rendah, menengah dan tinggi. Tingkat tertinggi. Penjualan dan pemurnian makhluk ilahi palsu membutuhkan banyak sumber daya. Dan selama proses peningkatan, ada kemungkinan besar bahwa makhluk ilahi palsu. Proses pemurnian makhluk ilahi tidak perlu dibayangkan lagi. Tingkat kegagalan 98 sangat menakutkan untuk dibicarakan. Inilah mengapa dalam 2 tahun, hanya 100 orang yang memiliki makhluk ilahi. Suara nyaring dari burung phoenix tiba-tiba terdengar. Itu adalah seekor phoenix yang memiliki keanggunan dan kemewahan. Burung phoenix memiliki tubuh yang ramping dan elegan. Gerakannya memancarkan keanggunan dan kepercayaan diri yang tak terbatas. Baik saat beristirahat sejenak di atas dahan pohon, atau terbang di udara. Semua menunjukkan pesonanya yang unik. Pesona yang khas, meskipun hanya seekor makhluk ilahi rendah. Namun masih melampaui 99 pemain game lainnya. Ternyata ini adalah bintang sekolah, Lu Yao. Tidak menyangka dia juga bermain game ini. Dia juga memiliki binatang dewa, Phoenix api pelangi. Sangat cantik, tidak menyangka. Ternyata bintang sekolah Lu Yao juga merupakan seorang yang kuat dari versi sebelumnya. Sangat menakutkan, tidak hanya memiliki binatang dewa, tapi juga sangat cantik. Jika bisa membawanya pulang sebagai istri, saya bisa makan 40 ginjal dalam sehari. Mungkin karena alasan pembalikan global. Senyumannya, seolah-olah memiliki kekuatan sihir yang istimewa. Semua orang yang melihat tidak bisa tidak tertegun sejenak. Jiangge, Lu Yao ini cukup cantik ya? Memang cukup cantik, Jiang Cheng mengangguk. Ketampanan Lu Yao sebenarnya adalah lelucon di Universitas Guangming. Hanya saja yang tidak dia duga adalah, dia ternyata juga bermain game ini. Dan dia juga memiliki binatang dewa, Phoenix api pelangi. Wang Hao tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan mendekati Jiangge. Kamu di dalam permainan adalah cepmu. Sepertinya itu adalah seorang gadis yang memiliki burung phoenix berwarna-warni. Jangan-jangan itu adalah Lu Yao di depan kita ini. Seharusnya tidak. Peringkat server. Di papan peringkat server, di antara 100 orang teratas yang memiliki binatang suci semu ke atas, ada lebih dari 10 orang yang memiliki phoenix api 7 warna. Benar-benar kebetulan. Mendengar kata-kata ini, Wang Hao juga setuju dengan pendapat Jiangge. Dunia ini begitu besar. Mana mungkin ada hal yang mudah ditemui seperti itu. Kepala sekolah segera berlari mendekat. Sambil tertawa berkata, tidak menyangka bahwa Lu Yao, si bunga sekolah kita, ternyata memiliki seekor beast ilahi. Benar-benar membuat sekolah kita bersinar. Pandangan Lu Yao menyapu ke arah junior-juniornya. Namun tidak menemukan beast ilahi yang ingin dilihatnya. Ekspresinya sedikit menunjukkan kekecewaan. Setahun yang lalu, Lu Yao secara kebetulan menemukan permainan ini. Awalnya berpikir untuk menghabiskan waktu. Memilih untuk bermain sebagai hiburan. Ketika baru mulai bermain, Lu Yao masih seorang pemula. Setiap kali mendapatkan retail dari jalan tinggi, akan menghadapi perebutan dari pemain yang lebih kuat. Untungnya, selama itu saya bertemu dengan seorang pemain yang antusias. Dia tidak hanya menemani saya untuk menyelesaikan dungeon setiap hari, tetapi juga membantu saya meningkatkan barang retail. Keduanya langsung sepakat untuk mengikat CP dalam permainan, dan menikah dalam permainan. Sebagai hadiah pernikahan, pasangannya dengan perhatian memberinya seekor binatang suci, Phoenix api pelangi. Dan dia memberikan pasangan itu sebuah artefak Ziwei, yang dapat menghalangi semua serangan dari binatang suci tertinggi, yang bisa dianggap sebagai chat fisik dalam permainan. Juga tidak tahu dia sekarang di mana. Hanya tahu bahwa nama permainannya adalah mengubah kembali Kaisar Pertama. Setelah perubahan global, dia pasti akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Saat itu, sebagai rektor, Zhang Zhengtai melangkah ke podium dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, kalian semua adalah elit Universitas Guangming kami. Sekarang saya perlu berdasarkan tingkat retail tertinggi kalian sendiri, melakukan pendaftaran di lokasi. Di dalam sebuah penjara yang dijaga ketat di hutan suatu tempat di negara besar Huaxia. Sekelompok tahanan berat saat ini sedang berlutut di tanah. Anggota tubuh mereka terikat dengan rantai besi. Namanya Li Huxiong. Dia adalah seorang pasien gangguan jiwa yang sangat berbahaya. Karena sebuah permen. Dalam semalam, dia membunuh semua 15 pasien di ruang perawatan. Memanfaatkan kegelapan untuk melarikan diri di malam hari. Namun, dia tertangkap basah oleh polisi yang lewat. Ditangkap sebagai tahanan mati yang terkenal. Penjara yang dia impikan untuk pergi. Pada saat itu, dalam pikiran Li Huxiong, tiba-tiba muncul 4 kata yang membalikan hidup. Kemudian, kekuatan yang tak terhingga berkumpul di dalam tubuhnya. Aku, Raja Huxiong, telah kembali. Hari ini aku akan membuat semua orang di sini mengalirkan darah. Dia sebenarnya juga adalah orang biasa. 2 tahun yang lalu, dia mulai bermain game ini. Bahkan, dia melatih 3 makhluk dewa tingkat tinggi di dalamnya. Di seluruh server permainan ini.
Li Huxiong juga merupakan salah satu dari 20 teratas yang kuat. Kemudian, karena orang tuanya tiba-tiba meninggal, hal ini menyebabkan dia mengalami keruntuhan mental total. Sehingga muncul pelopor yang membunuh semua teman sakitnya. Detik berikutnya, dia langsung menghancurkan borgol dan belenggu kakinya. Di sampingnya muncul seekor harimau raksasa. Harimau ini memiliki tubuh yang panjangnya 7 hingga 8 meter, yang ternyata dilapisi dengan armor merah darah. Halus dan bersinar, cukup menyilaukan. Di belakangnya terdapat sepasang sayap yang tampak seperti mesin. Harimau raksasa itu dengan kuat mengosongkan ruang. Sebuah tekanan mikro yang tak terlihat turun dari langit, membuat para narapidana di tempat ini bergetar ketakutan. Suara gemuruh membuat peringatan keluar dengan cepat. Kebetulan melihat Li Huxiong sedang duduk di atas makhluk ilahi, mengarahkan pihak lain untuk membakar semua kehidupan di tempat ini sebagai bukti. Cepat kembalikan saya. Li Huxiong menempelkan matanya pada sipir penjara yang sudah terkejut. Dia berkata dengan sinis, bakar habis mereka. Beberapa sipir penjara sebelumnya bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan. Langsung ditelan oleh api, menghilang tanpa jejak seperti debu ayam. Li Huxiong tertawa gila. Cahaya dingin bersinar terang di matanya dan dia berkata, Kaisar Abadi Pembalik Langit, tunggu saja. Kita sudah lama tidak bertarung sungguhan. Di dalam stadion Universitas Guangming, binatang roh dan binatang biasa dipisahkan menurut standar. Jiang Cheng berdiri di pihak binatang roh. Bukan berarti dia tidak ingin rendah hati. Tapi hewan peliharaannya yang paling lemah sudah mencapai tingkat tertinggi. Raja binatang roh, Hao, bertanya dengan hati-hati. Hewan peliharaan kebanyakan dari kita adalah pemakan harta roh. Tingkat pemurnian. Tapi yang buas dan kejam itu. Dan binatang dewa jahat yang memiliki naluri membunuh. Mendengar itu, ekspresi Jiang Cheng menjadi serius. Dalam permainan ini, terdapat dua jenis faksi. Faksi yang diwakili oleh Jiang Cheng adalah faksi yang menggunakan harta spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan binatang suci. Binatang suci akan tetap dalam keadaan dan sifat aslinya. Namun, kecepatan latihan, kesempatan untuk meningkat cukup sulit. Sedangkan jenis lainnya justru sebaliknya. Mereka memakan binatang spiritual. Dengan kata lain, yaitu menelan binatang spiritual pemain lain. Untuk meningkatkan level mereka sendiri. Tidak hanya kecepatan latihan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan evolusi binatang suci juga jauh lebih cepat dibandingkan latihan normal. Namun, efek sampingnya juga jelas. Itu berarti perlu terus-menerus menelan binatang spiritual pemain lain untuk dapat bertahan dalam daftar total binatang suci. Orang-orang yang jahat menguasai 60%. Saat itu, seorang wanita berpakaian kompetisi berjalan dari kerumunan. Dia memperkenalkan diri. Saya dari militer yang ditugaskan untuk menjaga lokasi. Nama saya Bai, kalian bisa memanggil saya Bai Yulin. Mendengar kata-kata wanita itu, semua orang di dalam ruangan saling memandang satu sama lain. Baru berapa lama ini berlalu? Militer sudah mengirim orang ke sini. Apakah gerakannya cukup cepat? Wanita itu melihat sekeliling dan bertanya padanya. Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang bisa memanggil binatang dewa. Saya, Lu Yao, binatang dewa terakhir, Phoenix Api Pelangi. Lu Yao melangkah keluar dari kerumunan dan berkata, dia bisa melihat. Tentara di depannya juga seorang pemanggil. Bai Yulin tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. Juga tidak menyangka. Ternyata benar-benar membuat dirinya berada di sini. Bertemu dengan pemanggil yang memiliki binatang dewa. Bai Yulin melangkah maju. Membungkuk dan memberi salam. Selamat pagi, Yang Mulia Ibu Lu Yao. Saya bertanggung jawab untuk merekrut para ahli kali ini. Bergabung dengan aliansi yang baru dibentuk. Bai Yulin sangat senang bisa mengenalmu. Phoenix Api Pelangi cukup untuk membakar seluruh kota. Melihat sikap lawan yang seperti itu, Lu Yao juga merasa tersanjung. Berjalan cepat maju untuk menyapa pemimpin. Jangan begitu, Kakak Bai. Kami semua adalah orang Huaxia. Dan kalian adalah yang paling tidak berkontribusi untuk Huaxia. Bagaimana saya bisa menerima etiketmu? Bai Yulin berdiri tegak. Percayalah, Nona Lu Yao. Kini dunia telah berbalik. Pemilik makhluk ilahi hanya ada beberapa ratus orang. Di antaranya, 60% adalah makhluk ilahi yang jahat. Saya berharap dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan negara. Untuk membela wilayah negara. Menghadapi undangan Bai Yulin. Lu Yao tentu tidak mungkin menolak. Dia segera mengangguk setuju, Kakak Bai. Saya bersedia untuk setia kepada negara. Ini adalah kehormatan bagi saya, Lu Yao. Bai Yulin tersenyum lembut. Berlama-lama pada orang lain. Sebuah cahaya tanpa sadar berhenti di tubuh Jiang Cheng. Tidak sekarismatik dan menawan seperti Jiang Cheng. Melainkan di atas bahunya. Saat ini ada seekor makhluk yang memancarkan cahaya emas. Raja makhluk ilahi, Hao, dengan penasaran bertanya kepada Jiang Ge. Di mana kamu menangkap makhluk spiritual tingkat tinggi ini? Mengapa saya tidak pernah tahu bahwa kamu memilikinya? Ini bukan hasil tangkapan, melainkan hasil perkawinan antara dua makhluk dewa.
yang membentuk makhluk spiritual yang unik. Saya memberinya nama makhluk bumi. Apakah makhluk bumi ini lebih kuat daripada makhluk dewa? Wang Hao dengan terkejut bertanya. Jiang Cheng juga tidak tahu. Singkatnya, pertumbuhan makhluk bumi ini sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada membesarkan seekor naga 5 cakar. Beberapa kali lebih sulit, seharian hanya makan dan tidur. Sangat tidak nyaman. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa menjadi makhluk yang melampaui makhluk dewa. Selama 2 tahun sejak peluncuran, tidak ada satupun hewan peliharaan seseorang yang melebihi makhluk dewa. Oleh karena itu, bahkan Jiang Cheng pun tidak yakin. Apakah ada tingkatan di atas makhluk dewa? Bai Yuling menatap lekat pada di Shou di tangan Jiang Cheng. Dia berbalik. Dia membawa Lu Yao ke tempat yang lebih tersembunyi. Mengatakan kepada Nona Lu Yao tentang tujuan tertinggi. Maafkan saya jika saya berbicara terus terang. Saat ini, dunia sedang berbalik. Menurut statistik Big Data dari berbagai negara, saat ini, hampir 1 miliar orang memiliki kemampuan untuk memanggil. Dengan ukuran yang sebesar ini, para pemimpin negara sepakat untuk membentuk Departemen Makhluk Ilahi, yang akan dapat memanggil orang-orang retail untuk melayani negara. Tidak tahu peringkatmu di antara 100 besar. Ini adalah masalah yang cukup diperhatikan. Jika bisa mendapatkan seorang pemanggil dari 50 besar, bagi negara, itu pasti seperti menemukan harta karun. Lu Yao menggerakkan bibirnya yang berwarna biru dan menjawab, saat ini, saya berada di peringkat 98. Itu termasuk yang paling bawah. Bahasa klasik. Ekspresi Bai Yuling jelas menunjukkan sedikit kekecewaan terhadap hal ini. Menurut yang disebutkan oleh para pemimpin tingkat tinggi, tepat setengah jam yang lalu, Li Bo muncul dengan seorang pemain top peringkat 20. Pemain ini tidak hanya memiliki 3 makhluk ilahi tingkat akhir, tapi juga memiliki satu yang sangat langka dengan atribut kegelapan. Berita ini sudah muncul, mengguncang seluruh Mibo dan bahkan seluruh dunia. Ngomong-ngomong, tidak tahu apakah Nona Lu Yao tahu. Dalam permainan, ada kekuatan lain yang mana? Misalnya, yang lebih kuat darimu. Yang lebih kuat dariku sangat banyak. Ketika aku bermain saat itu, aku bahkan hanya bisa berada di posisi 98. Terutama suamiku. Pasangan dalam permainan. Namanya adalah Kaisar Pembali. Saat itu, dia sudah memiliki 8 makhluk ilahi. Dan makhluk ilahi, Phoenix Api 7, ini. Juga dia yang memberikannya padaku. Wenyang Bai Yulin tidak bisa menahan wajahnya yang penuh kejahatan. Kaisar Pembalik memiliki 8 makhluk ilahi. Lawan juga merupakan orang Huaxia. Mengingat saat itu, kami berdua begadang untuk menyelesaikan Dungeon. Mata Lu Yao tidak bisa menahan untuk menjadi basah. Hingga saat ini, aku masih bisa mengingat. Saat kami berdua memastikan hubungan kami. Ini adalah makhluk spiritual terbaik yang aku tangkap untukmu, kura-kura Xuanling. Aku akan memberikannya sebagai hadiah ulang tahunmu. Sayang, makhluk ilahi, Phoenix Api Pelangi, ini akan aku berikan padamu. Dengan makhluk ilahi ini, peringkatmu bisa masuk ke versi atas. Memikirkan catatan obrolan ini, sudut bibir Lu Yao tidak bisa menahan untuk tersenyum. Dia semakin ingin tahu, siapa sebenarnya sang dewa perubahan. Kedua orang itu awalnya ingin bertemu secara langsung. Namun, mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, yang menyebabkan permainan tidak bisa diakses lagi. Bai Yulin mengerutkan bibirnya, mengingat Nona Du Yao. Kami akan memperhatikan orang yang berada di posisi pertama ini. Jika mengikuti penjelasanmu, maka orang yang berada di posisi pertama ini sangat mungkin adalah seorang pahlawan dari Tiongkok kita. Urusan Universitas Guangming akan aku serahkan padamu. Saya sekarang akan segera kembali ke markas. Sampaikan hal-hal di sini kepada Menteri Li. Bai Yulin memberikan penjelasan singkat setelah itu. Dia pun segera pergi dari sini. Energi pembalikan resmi dimulai. Hampir pada waktu yang sama, suara yang kuat dan bergema-bergema di telingaku. Langit yang awalnya biru kembali diselimuti awan gelap. Sebuah prasasti batu raksasa setinggi ribuan sang. Sebuah batu besar berwarna kuning muda muncul dari awan. Di bawah tatapan semua orang, batu itu jatuh dengan keras. Di atas batu nisan terukir banyak simbol aneh. Terdapat cahaya aneh yang berkilau samar. Saat itu, melihat daftar papan peringkat, ekspresi Jiang Cheng menjadi serius. Untuk penyihir yang menduduki peringkat pertama, tidak asing dengan 10 kali lipat di depan mata. Ini adalah daftar yang dibuat khusus untuk pemain di server. Daftar yang ditetapkan. Orang-orang yang menduduki peringkat tinggi setiap hari dapat memperoleh banyak sumber daya pelatihan untuk meningkatkan level dan atribut hewan peliharaan. Daftar 000 orang yang berebut peringkat. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Pemain dapat menantang siapa saja dalam daftar peringkat. Setelah berhasil mendapatkan peringkat daftar lawan, hadiah akan diberikan pada hari yang ditentukan. Anda juga akan mendapatkan semua milik pihak lain. Peringkat ke-10, 000, 5 anak kucing memiliki 30 ekor dijual. Hadiah harian adalah satu barang dari daftar 0. Saat itu, suara tenang kembali terdengar. Terlihat peringkat di atas batu nisan terus berubah.
Setiap kali cahaya redup muncul, menandakan bahwa orang ini telah meninggal. Jiang Cheng juga bisa merasakan dengan samar-samar bahwa dunia penyimpanannya telah kembali, dan harta karun di dalamnya masih ada. Harta dalam permainan ini adalah peralatan yang ada di tubuh makhluk ilahi, sehingga meningkatkan kekuatan tempur makhluk ilahi. Pemain dapat bergabung dengan makhluk ilahi untuk mendapatkan kekuatan asli makhluk ilahi. Dengan peringkat 10.000, ternyata sudah memiliki 30 makhluk roh berkualitas tinggi. Lalu bagaimana dengan peringkat 100 teratas? Bukankah itu bisa menghancurkan segalanya? Iya. Saya bermain selama 2 bulan baru memiliki satu retail. Bahkan tidak bisa naik peringkat. Jangan lupakan bahwa masih ada makhluk ilahi lainnya. Jarak antara keduanya sangat jauh. Orang ini bisa mendapatkan satu barang setiap hari. Ini tidak adil. Pemimpin dapat meningkatkan kekuatan retail. Jarak antara keduanya akan semakin besar, hingga tidak ada kemungkinan perbandingan lagi. Keadilan dalam olahraga langsung menjadi ejekan. Dunia ini memang tidak ada keadilan. Ada orang yang tinggi, ada pula yang pendek. Ada yang memiliki kekuasaan tinggi, ada yang berasal dari kalangan rendah. Keadilan hanyalah sebuah lelucon. Tidak peduli di abad mana. Yang lemah adalah budak dari yang kuat. Hanya pihak yang menang yang bisa mendefinisikan benar dan salah. Dunia nyata memang seperti ini. Untuk mencapai tujuan, segala cara bisa digunakan, tanpa menghiraukan cara. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, tapi setiap kalimatnya mengena. Semua orang terdiam. Alasan dunia ini menarik adalah karena adanya ketidakadilan. Kakak Jiang, kamu peringkat pertama. Setiap hari bisa mendapatkan berapa banyak barang bagus? Wang Hao mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya. Setiap hari seharusnya ada satu harta warisan. Jiang Cheng tidak terlalu memperhatikan hal ini. Benda kekacauan bawaan. Harta langit kekacauan. Semua membutuhkan banyak waktu untuk menjelajahi Dungeon. Baru ada kesempatan untuk mendapatkannya. Saat ini di dunia penyimpanannya, terdapat 3 harta langit kekacauan, 15 benda kekacauan bawaan. Mengenai harta warisan bawaan, jangan berharap. Dalam waktu 2 tahun, di dunia penyimpanan sudah terkumpul 100.000. Mengenai harta spiritual yang disebut-sebut itu, harta karun dan 5 harta lainnya sangat banyak dan tidak ada habisnya. Tunggu kapan akan dipromosikan. Menggandeng bahu Jiang Cheng menuju Jiang Ge. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara baik. Sudah 3 tahun aku menjadi anakmu, kan? Jiang Cheng berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Nanti setelah kembali, setiap orang akan memberimu 10 kastil kuno. Berdasarkan tingkat retail kalian saat ini, 10 sudah cukup banyak. Kapan kita akan naik jabatan? Aku akan memberitahu kalian lagi setelah mendengar penjelasan dari Jiang Cheng tentang harta roh. Binatang roh bukanlah binatang dewa palsu. Dewa binatang hanya dapat menahan sedikit jiwa roh. Dan setiap hari juga akan disertai dengan rasa kenyang. Wang Hao mengangguk setelah mendengar itu. Kata-kata Jiang Ge sangat masuk akal. Di dalam markas rahasia, Menteri Li, dengan ekspresi cemas menunggu kabar dari bawahannya. Menteri, kami telah membuat sebuah panggil di dalam wilayah Huaxia. Asalkan mendaftar di sini, kita akan segera mengetahui identitasnya. Menteri Li sangat senang setelah mendengar itu. Berjalan cepat ke depan dan berkata, begitu cepat sudah dibuat. Pria di depan menjawab, tenang saja, Menteri. Pihak atas sangat memperhatikan dan memerintahkan kami untuk melakukan naik turun dalam waktu sesingkat mungkin. Kamu tidak bisa menyembunyikan ekspresi bersemangat di wajahmu. Jika aplikasi ini memiliki batas, maka mereka dapat di waktu pertama menentukan semua informasi dasar pihak lain. Oleh karena itu, meskipun orang ini membunuh orang-orang tak bersalah di sana, mereka juga dapat menemukan lokasi pihak lain dalam waktu pertama dan langsung menghabisinya. Setelah penyelidikan dari berbagai aspek, di dalam negeri terdapat 13 jenis makhluk ilahi. 2 makhluk ilahi memiliki peringkat di bawah 90. Namun, untuk keadaan mereka saat ini, sudah cukup. Selama terus menggali, pasti masih bisa mendapatkan pemilik makhluk ilahi. Menteri Li memandang layar, yang terus-menerus memperbarui peringkat demonstrasi peringkat. Mohon bawa sedikit keanehan. Sampaikan perintah saya. Dengan biaya berapapun. Temukan semua orang yang ada di peringkat dalam wilayah Tiongkok. Apakah pengembangnya sudah ditemukan? Menteri Li sangat memperhatikan hal ini dan bertanya. Kami telah melakukan penyelidikan dari berbagai sisi. Kami menemukan pengembang game ini. Sudah 2 tahun yang lalu. Mereka menghilang saat game ini dijalankan. Mendengar hal ini, Menteri Li mengernyitkan dahi. Menteri, setelah penyelidikan kami, pemanggil hanyalah orang biasa. Selama menggunakan senjata api, mereka bisa dibunuh. Kemudian, harta spiritual yang terbalik muncul. Orang-orang itu mendapatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan hewan spiritual. Hanya pemilik hewan biasa yang bisa membunuh. Menteri Li berkata dengan tenang. Saya tidak ingin mendengar kamu mengucapkan kalimat itu lagi. Mereka semua adalah anak-anak. Apakah kamu ingin saya membunuh semua anak-anak itu?
Tentara itu segera menundukkan kepalanya. Silakan pergi dan lanjutkan penyelidikan. Menteri Li menarik napas dalam-dalam. Meskipun tidak bisa dikendalikan, dia pasti tidak akan mengarahkan senjata negara kepada anak-anak itu. Di dalam asrama, Jiang Cheng dan yang lainnya juga telah mendaftarkan informasi mereka. Dan juga mengisi nama peliharaan roh mereka di atas. Wang Hao berkata tanpa kata. Meskipun perangkat lunak ini dapat mengetahui informasi tentang karakter, tapi orang-orang yang tersembunyi sepertimu tidak diketahui. Saat ini, tidak ada satupun yang muncul di dua teratas papan peringkat. Mereka mungkin sama seperti Jiang Cheng. Mereka semua takut akan kekuatan satu sama lain. Dan pada awalnya, senjata panas dapat membunuh pemanggil. Mengapa Jiang Cheng yang duduk di kursi menjawab? Populasi dunia adalah 8 miliar. Ada sekitar 800 juta orang yang memiliki kemampuan ini. Yang terbanyak adalah pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Jika semua dibunuh, apakah kamu berpikir dunia ini akan menuju kehancuran? Setelah kata-kata itu diucapkan, Wang Hao juga mengangguk dan berkata bahwa itu adalah kebenarannya. Linan yang penampilannya lebih sopan juga mengangguk setuju dan berkata, saat ini, orang-orang yang muncul di 100 teratas papan peringkat sangat sedikit. Diperkirakan mereka semua sedang menyembunyikan kekuatan. Selama mereka terungkap, akan ada orang yang datang untuk menantang. Barang yang didapat oleh 100 teratas papan peringkat setiap hari tidak terhitung. Tak terhindarkan ada yang datang untuk menantang. Selama bisa menggantikan posisi orang lain, maka apa yang didapatkan akan tak terbayangkan. Kali ini, membalikan hidup. Kejahatan manusia juga terungkap. Saat mendapatkan kekuatan, indeks kejahatan melonjak. Dalam waktu setengah hari yang singkat, di seluruh dunia muncul ratusan kasus kejahatan. Bagi orang biasa, kekuatan peliharaan roh terlalu menakutkan. Senjata tajam tak bisa melukai, api dan air tak bisa mengganggu. Wang Hao berbaring di tempat tidur. Mengingat apa yang terjadi dalam 10 hari ini. Harus tahu bahwa ada hari seperti ini. Aku sudah lama meningkatkan tingkat klinis tanpa henti. Sangat disayangkan. Apa yang kamu katakan tidak benar. Mampu memiliki kemampuan seperti ini. Sebenarnya ini juga hanya sebuah bedak tipis. Lagi pula, kamu adalah retail terbaik. Binatang gaib ekor tingkat atas tidak hanya memiliki energi atribut api, tapi juga bisa terbang. Kecepatan terbang binatang gaib ekor tingkat atas, bahkan lebih cepat daripada pesawat. Posisi yang ditampilkan oleh Jiang Cheng mengalami perubahan. Saat itu, Linan menunjuk nama di batu prasasti dengan terkejut. Harus tahu bahwa menyerbu. Di depan batu prasasti papan peringkat, semua adalah keberadaan yang memiliki binatang gaib. Tidak ada yang berani mengganggu dengan mudah. Kini papan peringkat telah berganti. Nama itu kini redup. Artinya, orang yang memiliki binatang gaib itu telah dibunuh. Putri yang menduduki peringkat 100 di papan peringkat telah meninggal. Berganti dengan Max. Peringkat di papan peringkat berganti. Seluruh dunia hampir secara bersamaan memperhatikan hal ini. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat pertempuran itu dengan mata kepala sendiri. Jiang Cheng, lihat ini. Wang Hao berlari dan duduk di sebelahnya. Memberinya lihat ponselnya. Terlihat di dalamnya ada berita yang disiarkan. Seorang pembawa acara asing sedang berbicara. Baru saja, terjadi kecelakaan besar di negara bagian pantai barat. Menurut sumber yang mengetahui, ketika mereka menemukannya, hanya di tanah. Melihat sebuah retakan sepanjang 1000 meter. Seluruh wilayah dalam radius 100 mil dapat merasakan suara getaran. Jiang Cheng mengernyitkan dahi. Max, dia adalah seseorang yang memiliki binatang gaib ekor tingkat atas. Namun, dia tidak akan berpikir. Peliharaan rohnya bahkan dapat membunuh binatang gaib tingkat rendah. Linan mengumpulkan energi dengan serius. Keringat terus mengalir turun. Bahkan orang-orang di 100 teratas telah dibunuh. Mereka yang bahkan tidak bisa masuk peringkat. Bukankah itu berarti mereka akan menjadi tulang kering di antara spesies? Jiang Cheng mengeluarkan belasan kastil kuno dari ruang penyimpanan. Diberikan kepada beberapa orang untuk menyelam dalam. Kalian akan membongkar kastil-kastil itu, kan? Menggunakan roh untuk meningkatkan tingkat klinis. Dengan bantuan Jiang Cheng, setiap orang membongkar kastil-kastil itu. Peliharaan roh, setelah mendapatkan penyegaran dari roh, mengeluarkan suara tajam. Naga singa batu ungu langsung dari binatang roh tingkat atas. Berevolusi menjadi binatang gaib ekor tingkat rendah. Wang Hao segera menundukkan kepala. Melihat perut birnya berubah menjadi 8 otot perut. Saat ini, dia akhirnya menyadari. Selama dia bisa meningkatkan kekuatan peliharaan rohnya, tubuh mereka sendiri juga akan mengalami perubahan. Peliharaan roh Linan adalah seekor ular Xuanyu. Setelah berevolusi, ular Xuanyu berhasil mulai berubah menjadi seekor ular Qinglong. Kesalehan Wang Hao Shuang terhadap anak sudah diketahui sejak awal. Setelah berevolusi, tubuhnya juga akan mengalami perubahan. Seharusnya dia mulai melatih dari binatang biasa. Jiang Ge, bagaimana denganmu? Bagaimana perasaan tubuhmu? Berbalik, Wang Hao sangat tertarik dengan peningkatan Jiang Ge. Dia memiliki minat yang besar.
Dia yang memiliki lebih dari 10 binatang gaib ekor tingkat atas. Kemampuan dirinya pasti tidak akan terlalu lemah. Dan sangat mungkin menjadi keberadaan yang tertinggi. Membalikan hidup mantan kaisar bukanlah tanpa alasan. Jiang Cheng merasa sedikit ragu. Mungkin tubuhnya juga akan ikut membalik. Hidup mengalami perubahan. Namun, dia sekarang juga tidak yakin bagaimana. Satu pukulan menghancurkan sebuah gedung. Mungkin saja. Jiang Cheng berkata sambil tersenyum, tunggu kesempatan. Kita pergi ke tempat yang sepi. Menguji kemampuan kita dengan baik. Baiklah, Wang Hao tersenyum lebar. Dia memeluk bahu Linan dan berkata, kita pergi mencari orang-orang yang menyerbu papan peringkat 10 kali lipat. Bencana yang dialami Wei Shen cukup untuk membawa kita di atas 8.000. Linan pun mengangguk. Papan peringkat yang kuat setiap hari memiliki begitu banyak barang bagus. Siapa yang tidak iri? Kini sudah mencapai kekuatan ini. Tentu saja, juga tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu baik. Mengikuti Wang Hao meninggalkan asrama. Di suatu tempat di Tiongkok. Li Huxiong menunjukkan ekspresi tidak baik, menatap orang-orang yang mengelilinginya. Segera merasakan dingin. Sekelompok semut berani bersikap sembarangan di depan saya. Semua pergi menjauh. Jika tidak, hari ini kalian akan berlumuran darah. Semua orang terlihat. Masyarakat sudah mendapatkan berita. Li Huxiong adalah orang yang memiliki banyak binatang gaib. Di seluruh papan peringkat. Orang ini adalah satu-satunya yang mendaftar dengan nama asli. Tidak ada terjemahan untuk "oh". Dia bahkan berada di peringkat 25. Kekuatan tingkat atas Li Huxiong. Negara memberi kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Asalkan kamu bergabung dengan Badan Keamanan. Peristiwa sebelumnya bisa diampuni. Pria yang memimpin menggenggam tinjunya. Jika bukan karena pihak lain adalah kekuatan peringkat 30 teratas. Badan Keamanan mereka tidak akan datang secara pribadi untuk mengundang. Li Huxiong menunjukkan ejekan, ingin saya bergabung dengan kalian. Sungguh ide yang sangat aneh. Dulu kalian ingin membunuh saya. Sekarang kalian masih ingin saya bergabung dengan kalian. Bahkan orang bodoh pun mengerti bahwa itu tidak mungkin. Li Huxiong membuktikan. Pria itu menatap dengan marah. Ini adalah kesempatanmu yang satu-satunya. Jika tidak, jangan berharap untuk meninggalkan wilayah Huaxia. Li Huxiong berkata dengan tenang. Melihat kalian semua adalah orang Huaxia. Bahkan jika itu adalah ember di bawah Li Huxiong. Tapi jika kalian menghalangiku untuk membalas dendam, aku pasti akan menghancurkanmu. Alasan dia ingin meninggalkan tempat ini adalah untuk menelan semua wilayah di luar negeri. Tingkat ember seumur hidup. Li Huxiong adalah seorang penjahat berat. Dia juga mengerti bahwa negara besar di timur menyimpan banyak kekuatan. Jika bertemu dengan kekuatan yang kuat, prajurit pembalik hidup teratas di papan peringkat, maka kemungkinan besar dia akan berada di sini. Lebih baik langsung pergi ke luar negeri. Menjadikan luar negeri sebagai pesta besar miliknya. Li Huxiong berbalik dan hendak pergi. Namun dia langsung dihentikan oleh pria sebelumnya. Binatang gaib dewa, kura-kura Tian Xuan. Pria itu berteriak keras. Terlihat seekor kura-kura naga raksasa yang besar. Muncul dengan diam di tempat ini. Di depan kura-kura Tian Xuan. Bahkan jika itu ember di bawah Li Huxiong. Tampak sangat kecil. Li Huxiong menyipitkan matanya. Dia mendengus dingin menunggu. Tidak benar-benar berpikir bahwa tubuhnya yang besar bisa menantang binatang gaib, kan? Air mata ember. Ember membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Cakar tajam bergabung dengan mei pucat. Dalam sekejap, tubuh Tian Xuan Gui seolah terhenti di sana. Dewa tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan penyihir yang juga memanggil Tian Xuan Gui. Dia berdiri di sana, tertegun. Hanya terlihat tubuhnya. Muncul bekas robekan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Darah merah bintang memancar keluar dari luka. Anggota tim kapten pria itu berubah wajah. Segera berlari mendekat. Belum sempat mendekat. Tubuh kapten benar-benar hancur lebur. Dan si pelaku yang menyebabkan luka ini adalah roh harimau ini. Li Huxiong tertawa gila. Hahaha. Sekelompok semut berani kehilangan. Dewa benar-benar tidak tahu batasan. Ember memakan Tian Xuan Gui. Ember mengangguk. Lalu segera membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Di bawah ketajaman yang tak terbatas. Di depan, ada kura-kura Tian Xuan yang sangat besar. Ternyata langsung berubah menjadi seberkas asap hijau. Dan menyatu dengan tubuh yang sebelumnya. Li Huxiong melirik. Beberapa orang yang sudah terkejut kembali duduk di atas ember. Dengan tenang kembali untuk memberitahu pemimpin tertinggi kalian. Agar mereka menemukan cara untuk membalikan hidup mantan kaisar. Pada pertemuan berikutnya, saya pasti akan merasakan kekuatan yang pertama. Katakanlah, ember menyeret Li Huxiong terbang ke kejauhan. Bersiap untuk menyelesaikan pesta besar di negara lain. Dalam pesta besar itu, bahkan kapten binatang gaib yang hebat pun terbunuh. Apa yang harus kita lakukan? Kembali dengan mayat kapten. Kekuatan Li Huxiong ini terlalu menakutkan. Takutnya, bahkan Nona Lu yang bukan tandingannya. Wakil kapten menarik napas dalam-dalam. Namun, juga cukup bersyukur. Pihak lawan tidak membunuh orang yang tidak bersalah.
Jika tidak, seluruh Tiongkok akan menjadi tidak seimbang. Kekuatan Em bermutasi terlalu menakutkan. Hanya dengan satu serangan, dia merobek pertahanan yang diklaim dalam permainan. Tianxuan kura-kura dari kehidupan sebelumnya. Matahari terbenam. Gunung jauh seperti tinta. Setelah makan malam, medan perang mengikuti Wang Hao dan yang lainnya menuju aktivitas Wang Hao. Dia berkata dengan sedikit lelah, "Aku sangat capek. Hari ini menemukan seseorang yang peringkatnya 8.000. Untungnya, singa naga Xian sudah berevolusi menjadi binatang gaib palsu. Jika tidak, aku benar-benar akan kalah dan membunuh." Jiang Cheng bertanya. Tidak juga. Wang Hao menggelengkan kepalanya. Dia bersumpah dengan tegas dan menjamin. Aku hanya membuatnya menyerah. Tidak membunuhnya. Peningkatan peringkat. Tidak hanya dengan membunuh lawan. Lawan bisa memilih untuk menyerah. Atau mengalahkan lawan. Dengan cara itu, mereka bisa mendapatkan peringkat semula. Sedangkan bagi yang kalah, mereka otomatis mundur satu peringkat. Tapi masih ada yang memilih untuk membunuh lawan. Dengan begitu, tidak perlu takut ada orang yang mencari masalah denganmu. Wang Hao bertanya. Kak Jiang, apakah kamu berencana untuk mengungkapkan identitasmu? Kamu bodoh ya? Linan mengeluh sambil berkata. Katanya, Kak Jiang kita peringkat pertama. Jika terungkap, setiap hari orang yang datang menantang harus antre sampai ke Prancis. Apakah kamu bisa menahan itu? Dan jangan lupa, Kak Jiang di dalam permainan memiliki banyak musuh. Jika kamu sembarangan mengungkapkan identitasmu, bersiaplah untuk dibunuh. Wang Hao menggaruk kepalanya. Meskipun kata-kata ini ada benarnya, tapi masih ada yang tidak dimengerti. Yang tidak memakai sepatu tidak takut berjalan tanpa alas kaki. Mengungkapkan identitas sendiri secara sembarangan. Bahkan bisa menyebabkan keluargamu mengalami penganiayaan. Hal ini tetap perlu diperhatikan lebih. Jiang Cheng juga memikirkan hal ini. Bersiap untuk pulang ke rumah berikutnya. Mengatur 2 binatang gaib ekor tingkat atas untuk melindungi orang tua. Dengan perlindungan dari binatang gaib ekor tingkat atas, tidak perlu merasa khawatir. Kamu adalah Jiang Cheng, kan? Saat itu, beberapa pria dan wanita berpakaian hitam yang mengenakan kostum kompetisi mendekat. Pria yang memimpin mengeluarkan sebuah kartu identitas dan berkata, "Halo, saya adalah anggota Badan Keamanan, Zhang Qi. Senang bertemu denganmu." Jiang Cheng dan Wang Hao dari Biro Keamanan. Tim JN bertanya dengan bingung. "Ada apa kalian mencari saya?" "Kami mengamati melalui Big Data. Menemukan bahwa peliharaan roh Anda, di Shou, adalah makhluk yang sangat langka. Yang tidak hanya dapat meningkatkan pelatihan peliharaan roh lainnya, tetapi juga dapat menyembuhkan orang lain. Kami bisa duduk dan berbicara." Zhang Qi bertanya sambil tersenyum. "Kalian tidak ingin saya, Jiang, saudara menyerahkan peliharaan roh kepada kalian, kan?" Wang Hao dengan tidak senang maju dan berdiri di depan Jiang Cheng. Kemudian memanggil binatang gaibnya yang hebat, naga singa Xian. Zhang Qi langsung serius. Hanya menatap binatang gaib ekor tingkat pertama di depannya. Naga singa Xian juga tidak bisa menahan diri untuk menggosok-gosok matanya. Tidak menyangka Universitas Cahaya benar-benar menyimpan banyak bakat. Tidak hanya melahirkan binatang gaib tingkat rendah, Phoenix Api Pelangi. Kini muncul juga para guru naga ungu, binatang gaib. Sungguh tidak terbayangkan. Zhang Zi dengan wajah penuh penyesalan berkata, "Maaf, kami datang bukan untuk membawa binatang kekaisaran ini. Hanya ingin memahami sedikit. Apakah kami bisa mengundang Anda untuk bergabung dengan kami?" Wang Hao melihat ke arah Jiang Ge, Partai Xuanji. "Kami masih mahasiswa. Belum berencana untuk bergabung dengan organisasi baru." Jiang Cheng menggelengkan kepala. Jika dia muncul sebagai binatang kekaisaran, takutnya akan menjadi petugas medis di daerah suplai logistik. Dia lebih suka yang tenang. Zhang Qi terlihat sedikit kecewa saat melihat penolakan dari pihak lain. Melihat Jiang Cheng dan yang lainnya pergi. Namun, pria di belakang Zhang Qi bertanya, "Tidak mendapatkan binatang bumi. Kami akan disalahkan saat kembali." Zhang Qi menjawab dengan nada kesal. "Jika kamu bisa mengalahkan binatang gaib palsu ini, maka binatang bumi juga pasti mudah didapat. Dan juga, anak-anak itu sepertinya adalah pemanggil binatang gaib palsu. Kita sebaiknya tetap berhati-hati. Jangan menyerang dengan sembarangan. Jika tidak, kamu pasti mengerti akibatnya." Di antara orang-orang ini, yang terkuat pun hanya binatang gaib ekor tingkat atas. Siapapun yang ingin melawan binatang gaib palsu hanya akan mencari masalah. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang binatang gaib kekaisaran. Dalam 6 tahun, sudah mencapai binatang gaib ekor tingkat atas. Juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan meningkatkan. Seharusnya adalah keberanian dari salah satu binatang gaib dalam permainan. Jadi, jika kita mendapatkan binatang gaib kekaisaran ini, bukankah kita juga bisa mendapatkan satu binatang gaib? Salah satu dari mereka berkata dengan wajah terkejut. Jika memang seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Zhang Qi berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Kita bukan perampok. Jika orang tahu kita seperti perampok,
mungkin wajah Badan Keamanan, akan diinjak-injak oleh masyarakat. Mendengarkan kata-kata kapten ini, orang-orang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka tetap merasa penasaran. Binatang bumi ini sebenarnya berasal dari binatang gaib yang mana? Jangan-jangan itu bukan 5 cakar naga gaib? Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya bukan. Di semua server, hanya ada 1 5 cakar naga gaib saja. Jelas tidak mungkin itu seorang siswa. Setelah membalikan hidup secara global, berbagai media berlomba-lomba melaporkan tentang rakyat dari berbagai negara. Tingkat kekuatan yang paling berani di antaranya adalah Xiao Rizi. Konon, saat ini sudah muncul seorang yang berada di peringkat 50 di dinding. Orang yang berada di peringkat 50 di batu prasasti. Dan di depan semua media. Menyebut dirinya akan menjadi orang dari alam semesta. Banyak negara kuat menganggap remeh hal ini. Hanya peringkat 50 saja. Masih benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah yang pertama. Universitas Cahaya terletak di tempat yang disebut sebagai Medan Perang Utara. Menteri yang didistribusikan oleh Jiang Cheng adalah siswa Universitas Cahaya, Lu Yao. Seluruh negara. Saat ini, hanya ada 2 pemanggil yang memiliki binatang gaib. Oleh karena itu, kedua orang ini sangat berharga. Seorang pejabat langsung memberikan jumlah kematian kemarin. Jumlah kematian di seluruh dunia melebihi 1 juta. Semua ini disebabkan oleh serangga roh. Untungnya, negara-negara segera menghentikan perlawanan. Mereka secara rahasia menghukum mati para pemanggil yang membunuh tanpa alasan. Dan melarang pemanggil untuk menyerang orang biasa lagi. Jiang Cheng yang terbaring di tempat tidur melihat ponselnya dengan sedikit mengernyitkan dahi. Ternyata, kedatangan peliharaan roh memang membawa masalah. Ini membawa banyak bencana bagi Lan Xin. Hari-hari tanpa permainan benar-benar menyiksa. Wang Hao berguling-guling di tempat tidur. Tidak peduli bagaimana, dia tidak bisa tidur. Sudahlah, jangan mengeluh di sana. Mari kita keluar jalan-jalan. Ini juga saat yang tepat untuk menguji tubuh kita. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang di asrama segera duduk dari tempat tidur mereka. Mereka menjadi tertarik dan berkata itu bagus. Ini juga saat yang tepat untuk melihat seberapa menakutkannya binatang gaib Jiang Ge sebenarnya. Mereka hanya pernah melihat binatang gaib Phoenix api pelangi. Hanya dengan aura saja sudah bisa menekan binatang gaib. Jadi ini menunjukkan betapa menakutkannya binatang gaib. Terdapat sebuah gunung orang liar 30 li dari Universitas Cahaya. Alasan disebut gunung orang liar. Karena gunung itu memiliki radius. Di sepanjang 100 mil, hampir tidak ada orang yang tinggal. Menurut orang-orang tua, di dalam gunung tandus terdapat banyak serigala, harimau, dan macan tutul. Segera beberapa orang tiba di tempat yang cukup terbuka. Mereka tersenyum sambil memandang posisi Jiang Cheng. Ingin merasakan kekuatan binatang gaib. Menggerakkan tangan seolah-olah memberi perintah. Raungan tajam seekor naga dan lolongan seekor harimau bergema di seluruh hutan gunung. Dan pada saat itu, langit berbintang yang cemerlang tiba-tiba menjadi gelap. Di atas langit, terdengar gemuruh petir. Saat itu, semua orang secara bersamaan mengangkat kepala mereka. Mereka melihat di dalam kabut. Tiba-tiba muncul sebuah makhluk raksasa yang berukuran besar. Menetapkan bentuknya baru bisa melihat dengan jelas penampilan jenis roh ini. Panjangnya lebih dari 5 meter. Sangat megah. Juga agak mirip. Dalam radius 10 li. Semua hewan terbang di tanah tidak berani bergerak sedikit pun. Raja Harimau Api Merah, Wang Hao, menelan lidahnya yang kering. Ini adalah salah satu peliharaan roh yang dibanggakan oleh Jiang Cheng. Memiliki kemampuan bertarung binatang gaib tingkat atas. Di seluruh server, hanya ada 2 orang yang memiliki Raja Harimau Api Merah. Linan bahkan langsung duduk di tanah. Dalam hati entah mengapa, terhadap Raja Harimau Api Merah di depan mata, menghasilkan ketakutan yang begitu besar. Ini adalah Raja Harimau yang hidup, binatang gaib tingkat atas. Memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Tubuhnya yang gesit bisa terbang. Dia juga bertanya kepada Jiang Cheng dengan senyum lebar. Wang Hao dengan santai berkata, mencoba juga tidak masalah. Peliharaan roh terkuat dari ketiga orang ini adalah singa naga batu ungu, naga ular Swan King. Semuanya adalah binatang gaib ekor tingkat rendah. Raja Harimau Api Merah mencibir dengan tidak peduli. Bahkan tidak ada minat untuk bertindak. Hanya berdiri di sana. Kuo Xin dan Li Ma segera menetapkan taktik untuk mengikat Raja Api Hijau dengan sulur. Menggunakan sulur untuk menjebak Raja Harimau Api Merah. Wang Hao dan Linan, kalian menunggu kesempatan untuk bergerak. Selama kita bisa menjebaknya, kita bisa berhasil menyerang. Harimau merah perlahan-lahan berdiri. Sebelum ketiga binatang gaib ekor bergerak, ia membuka mulut besar yang berdarah. Suara raungan binatang yang tiba-tiba, seolah-olah guntur di siang bolong menggema di langit, memecahkan ketenangan antara langit dan bumi. Di depan orang-orang, ruang mulai bergetar hebat. Gelombang suara Suanji menyebar dengan cepat seperti kilat. Raungan harimau terdengar seperti guntur yang marah. Dengan Raja Harimau Api Merah sebagai titik pusat, menggulung keluar dengan deras. Bahkan makhluk raksasa yang jatuh seperti air terjun.
Semua tertutupi oleh raungan harimau. Wilayah dengan radius 10 li. Di tempat yang dipaksa oleh gelombang suara, 100 binatang terkulai. Bahkan 3 binatang gaib ekor pun. Itu juga karena sesuatu yang tercampur dalam raungan harimau. Dan hasil besar dari jiwa. Beberapa serigala, harimau, dan macan tutul yang lemah. Ternyata langsung mati karena gelombang suara seperti guntur ini. Mati terkejut, tidak mau bertarung lagi. Wang Hao langsung mengaku kalah. Linan dan Guo Xinyu juga menutup telinganya sendiri. Hampir berlutut di tanah sambil menangis meminta ampun. Kakak Jiang, kami menyerah. Jiang Cheng tersenyum tipis. Binatang gaib memang layak disebut binatang gaib. Meskipun tidak mengeluarkan kekuatan sebenarnya, masih bisa dianggap sebagai binatang gaib berdasarkan auranya. Jika benar-benar serius, satu tamparan saja bisa membunuh semua peliharaan roh ketiga orang itu. Kembali saja, perintah Jiang Cheng. Harimau api merah berubah menjadi asap keruh dan menghilang di tempat. Wang Hao dengan wajah pahit berkata, Kakak Jiang, lain kali jangan tunjukkan binatang gaibmu. Kekuatan bertarung binatang gaibmu terlalu kuat. Kami sama sekali tidak bisa disebut sebagai binatang gaib sekejap. Alasan disebut sebagai binatang gaib itu karena dia mengumpulkan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Bahkan jika binatang gaib palsu yang terkuat, tidak mungkin menjadi lawan binatang gaib. Jiang Cheng dengan teliti menjelaskan. Ini juga mengapa seluruh dalam permainan perjalanan evolusi binatang gaib, hanya 100 orang yang memiliki binatang gaib. Karena kita sudah gagal, mari kita pergi makan. Malam ini saya yang traktir. Jangan ada yang merebut dariku. Jiang Cheng berkata sambil tersenyum. Restoran barbecue terbaik Jiang Cheng. Selamat untuk miliarder. Beberapa orang memesan banyak tusuk daging. Duduk bersama untuk bersaing siapa yang makan lebih banyak. Sejak pembalikan global, porsi makannya meningkat puluhan kali. Mungkin benar-benar sesuai dengan pepatah itu, semakin besar kemampuan, porsi makan semakin besar. Wang Hao tertawa terbahak-bahak. Rasanya menyenangkan tidak mengeluarkan uang. Linan lalu berbicara. Kak Jiang, dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya meskipun mengungkapkan identitasnya, juga tidak banyak yang berani menantang. Mengapa masih harus menyembunyikan dengan sengaja? Meskipun saya sudah menjadi lebih kuat, tapi keluarga saya masih biasa saja. Terlebih lagi, musuh dalam permainan tidak sedikit. Jika mereka mengetahui informasi tentang keluargaku, takutnya akan muncul masalah. Dalam permainan, dia telah mengatasi banyak pemain. Oleh karena itu, orang-orang itu sudah sangat membencinya. Apalagi sekarang identitasnya terungkap. Seperti orang-orang yang menyerbu papan peringkat Piala Dunia. Saat ini, tidak ada satupun yang muncul. Namun, pada saat itu, mengapa tiba-tiba terdengar suara teriakan yang gaduh? Saya benar-benar ingin makan sesuatu darimu. Kamu bahkan meminta saya untuk memberimu uang. Kamu tidak tahu bahwa saya tidak makan daging sapi, kan? Yang berbicara adalah seorang pemuda yang energik, mengenakan sepatu bean dan celana ketat, dengan sikap yang angkuh dan sombong. Bosnya adalah seorang pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun. Saat ini, dia sedang memohon agar lawannya segera pergi. Uang kali ini tidak mereka inginkan. Namun, orang ini tampak tidak mau menyerah. Langsung saja si singa berbicara. Siapkan 100.000 yuan untukku. Jika tidak, kamu seharusnya juga mengerti. Apa artinya mengkhianati seorang pemanggil? Wang Hao yang mendengar suara itu mengernyitkan dahi. Di siang bolong, berani sekali. Menggulung lengan bajunya dan berjalan menuju orang itu. Saat itu, Lin Tianqiong masih saja mengoceh di sana. Tiba-tiba terdengar suara keras. Suara tepukan yang segar dan merdu langsung terdengar. Tubuh Lin Tianqiong yang lemah tiba-tiba menghantam dinding. Nak, kamu cukup berani ya. Lin Tianqiong dengan susah payah berdiri. Seluruh tubuhnya tampak seperti iblis yang menakutkan. Bajingan, berani kamu memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu suka siapa? Terserah. Wang Hao kembali menggulung lengan bajunya. Bersiaplah untuk memberi pelajaran pada orang ini. Namun dia berteriak, tunggu saja. Aku menelepon ayahku. Jika kamu memukul yang tua, kakekmu juga akan datang. Jika yang kecil dipukul, yang tua juga akan datang, bukan? Wang Hao dengan sinis berkata. Lin Tianqiong malas memperhatikan orang ini. Segera menekan nomor telepon. Mengadu dengan putus asa kepada pria parubaya di dalam. Seolah-olah dia telah mengalami banyak ketidakadilan. Sekitar 10 menit telah berlalu. Dari pintu terdengar suara langkah kaki. Dia menoleh untuk melihat. Dia melihat beberapa pria berpakaian hitam mendekat ke arah sini. Restoran barbecue Yipin Siang Jiang Cheng. Beberapa orang memesan banyak tusuk sate daging. Duduk bersama untuk bersaing siapa yang bisa makan lebih banyak. Sejak dunia dibalikan, porsi makan mereka meningkat puluhan kali. Mungkin benar-benar sesuai dengan pepatah itu, semakin besar kemampuan, semakin besar porsi makannya. Wang Hao tertawa terbahak-bahak. Rasanya menyenangkan tidak mengeluarkan uang. Linan kemudian berkata, Kak Jiang, dengan kekuatanmu saat ini,
Seharusnya meskipun mengungkapkan identitasmu, juga tidak banyak yang berani menantang. Mengapa masih harus menyembunyikan dengan sengaja? Meskipun saya sudah menjadi lebih kuat, tapi keluarga saya tetap orang biasa. Lagi pula, musuh dalam permainan tidak sedikit. Jika mereka mengetahui informasi tentang anggota keluarga saya, takutnya akan muncul masalah. Dalam permainan, dia telah mengatasi banyak pemain. Oleh karena itu, orang-orang itu sudah sangat membencinya. Apalagi sekarang mengungkapkan identitas. Seperti orang-orang yang menyerbu papan peringkat Piala Dunia 20 besar. Saat ini, tidak ada satupun yang muncul. Namun, pada saat itu, terdengar teriakan gaduh dari sebelah. Saya benar-benar ingin makan sesuatu darimu. Kamu masih meminta saya untuk memberimu uang. Kamu tidak tahu bahwa saya tidak makan daging sapi? Yang berbicara adalah seorang pemuda yang energik, mengenakan sepatu bean dan celana ketat, dengan sikap yang angkuh dan sombong. Bosnya adalah seorang pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun. Saat ini sedang memohon agar orang itu segera pergi. Uang kali ini mereka tidak mau. Namun, orang ini agak tidak mau menyerah. Langsung si singa berkata, siapkan 100.000 yuan untukku. Jika tidak, kamu seharusnya mengerti. Apa artinya menyinggung seorang pemanggil? Wang Hao yang mendengar suara itu mengernyitkan dahi. Di siang bolong, begitu berani. Menggulung lengan bajunya dan berjalan menuju orang itu. Saat itu, Lin Tianqiong masih saja mengoceh. Tiba-tiba terdengar suara keras. Suara tepukan yang nyaring langsung terdengar. Lin Tianqiong dengan susah payah berdiri. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba menghantam dinding. Nak, kamu cukup berani ya? Lin Tianqiong dengan susah payah berdiri. Seluruh tubuhnya tampak seperti iblis yang menakutkan. Bajingan, berani kamu memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu suka siapa? Terserah. Wang Hao menggulung lengan bajunya sekali lagi. Bersiaplah untuk memberi pelajaran pada orang ini. Sue melihat wajahnya yang merah. Tunggu saja kamu. Aku menelepon ayahku. Anak itu datang. Apakah yang tua memukul yang tua? Kakekmu juga akan datang, ya? Wang Hao dengan tajam menyindir. Lin Tianqiong malas memperhatikan orang ini. Segera menekan nomor telepon. Mengadu dengan gila kepada pria parubaya di dalam. Seolah-olah dia telah menderita banyak ketidakadilan. Sekitar 10 menit berlalu. Dari pintu terdengar suara langkah kaki. Berbalik untuk melihat. Terlihat, beberapa pria berpakaian hitam berjalan ke arah sini. Yang terdepan adalah seorang pria parubaya. Bertubuh tinggi. Berotot. Wajahnya penuh daging terlihat sangat menakutkan. Tatapan mengamati Wang Hao, Yu, dan Linan bertiga. Dengan acuh tak acuh dia berkata, siapa di antara kalian yang melukai anak saya? Saya ingin melihat kamu berlutut dalam 3 detik. Jika tidak, hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Wang Hao melengkungkan bibirnya dan berkata, kakek pisau, aku akan memukulnya. Kenapa kamu tidak bertanya kepada anakmu mengapa saya memukulnya? Lin Batian melirik Lin Tianqiong di belakangnya. Juga tahu bagaimana sifat anak ini. Tinggalkan sepasang tangan. Jika tidak ada dari kita yang bisa berharap untuk keluar hidup-hidup dari sini. Maka kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Seketika, Wang Hao langsung melayangkan pukulan ke arah pria parubaya. Menggunakan semua kekuatannya, slap, pria berpakaian hitam di samping pria parubaya. Dengan santai menangkap tinju Wang Hao. Dengan lembut mendorong ke belakang. Wang Hao muncul dan mundur. Tekanan ringan dari pria berpakaian hitam mulai terlihat. Pada saat yang sama, muncul seekor laba-laba seukuran telapak tangan, yang merupakan binatang gaib ultim. Babi beracun darah. Hehe, adik kecil. Bisakah kita berbicara dengan baik? Jangan langsung bertindak kasar. Lin Batian duduk di kursi sambil tersenyum sinis dan berkata, adik kecil, saya juga bukan orang yang tidak bisa diajak bicara. Kamu telah memukul anak saya. Hari ini tidak akan ada satu tangan pun yang tersisa. Sepertinya tidak ada argumen lagi, kan? Maka kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Wang Hao juga berada di puncak karirnya, penuh semangat muda. Dia langsung menepuk meja dengan keras. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, Ling Tian Batian Sword. Pihak lawan masih berani bersikap sembarangan di sini. Dia juga mulai merasa sedikit tidak sabar. Negara telah menetapkan aturan yang jelas. Panggil tidak boleh menyerang orang biasa. Selama Wang Hao berani menyentuh sehelai rambutnya, maka Departemen Pengelola pasti tidak akan membiarkan orang ini lolos. Wajah Wang Hao terlihat sangat serius. Pihak lawan memang seorang manusia biasa. Alasan dia bisa memerintah pemanggil ini. Sebagian besar karena dia memberi uang yang lebih banyak. Jiang Cheng juga keluar pada saat itu. Melihat sikap Lin Batian yang sangat angkuh itu, dia langsung mendekat dan menamparnya. Suara tamparan yang nyaring dan merdu terdengar. Waktu seolah terhenti pada saat itu. Semua orang terdiam di tempat. Lin Batian tampak sedikit bingung. Ternyata ada juga yang berani memukul dirinya sendiri. Sedikit tidak percaya. Ternyata ada orang yang berani memukul dirinya sendiri. Orang berpakaian hitam segera berlari untuk menangkap lawan. Namun,
Mereka terhalang oleh aura yang dilepaskan oleh Wang Hao dan dua temannya. Beberapa meter jauhnya, tiga binatang gaib ekor. Ekspresi orang berpakaian hitam aneh. Tidak menyangka bahwa beberapa mahasiswa ini ternyata memiliki tiga peliharaan roh binatang gaib ekor. Tidak heran mereka tidak merasa takut saat melihatku. Sudut mulut Lin Batian bergetar. Dengan marah, Yuan Zheng berdiri. Dengan nada rendah ia bertanya, "Siapa kau? Siapa kau yang berani memukulku? Apa kau tidak ingat? Informasi yang baru saja dikeluarkan oleh Departemen Pengelola. Orang biasa tidak boleh mengganggu urusan pemanggil.